Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 4 yang beranggotakan 6 orang. Kami akan membahas materi tentang bagian B, yaitu stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai konsep dasar pembangunan. 2. Stabilisasi penyerangan. 3. Penerapan dui fungsi ABRI. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Adapun pembahasannya yaitu 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai konsep dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakerida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan Repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 atau S atau PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945. Dan 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilihan untuk memilih 466.460 orang anggota DPR, di mana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat. Peristiwa 15 Januari 1974 menjelang kedatangan PM Jepang ke Kuwait Tanaka pada 15 Januari 1974 di Jakarta, terjadi demonstrasi besar-besaran. Mahasiswa yang dipukul dengan aksi anarki, proyek tenang gedung-gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Tionghoa di Jalan Hayan Wuruk, Gajah Mada, Glodok, dan Cempaka Putih terbakar habis. Karena aksi tersebut, geger Jakarta ini mewujudkan jajaran keamanan dan pemerintahan. Karena itu diberi julukan Malapetaka 15 Januari yang populer dengan Malari. 2. Stabilisasi penyeragaman. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara melalui penegasan tersebut. Maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk industrialisasi ideologi, sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Penerapan dui fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Demokrasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta diisi oleh anggota ABRIA yang dikaryakan. B. Selain dilakukan pembentukan fraksi ABRI, yang Parlemen ABRI bersama-sama Korpi pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu
tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai politik yang berkuasa pada waktu itu. C. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilakukan berdasarkan pada TAP MPRS nomor 23 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik konsekuensinya. Kebijakan politik dalam-dalam dan luar negeri pemerintahan harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun (Pelita), yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebuah trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sekian materi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.